Vika. Alhamdulillah Bu, luar biasa pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu. Iya. Jadi kegiatan ini tujuannya agar nanti ketika Bu Vika melaksanakan pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas. Jadi dalam kegiatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Bu? Boleh Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa sih Bu yang ingin Bu Vika capai? Oke, tujuan pembelajaran saya bab 2 Bu tentang Asmaul Husna, yaitu tentang nama-nama Allah yang baik dan indah. Di situ ada Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Kemudian ada Al-Khabir, Allah Maha Memberitahu. As-Sami, Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir, Allah Maha Melihat. Di situ juga ada Quran surat Al-A'raf ayat 180 beserta hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim tentang Asmaul Husna tersebut. Oh, berarti adalah bagaimana peserta didik dapat mengetahui konsep tentang Asmaul Husna ya. Iya. Oke Bu, terkait model pembelajaran apa yang nanti akan Bu Vika terapkan di dalam kelas? Oke, model pembelajaran yang saya terapkan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke Bu, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa strategi pendekatan Bu, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Bu Vika akan menerapkan pendekatan berdiferensiasi yang mana Bu? Ya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten proses Bu, karena di situ anak-anak akan dibagi secara kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oke, bagaimana dengan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam bentuk apakah Bu? Menerapkan teknik mindfulness dan teknik stop Bu. Oke Bu Vika, selain pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, hal apa lagi yang ingin Bu kembangkan dalam proses pembelajaran nantinya Bu? Saya ingin menerapkan pembelajaran berbudaya atau budaya positif bagi anak-anak atau peserta didik Bu. Oh ya Bu, selain pembelajaran dengan budaya positif di dalamnya, berarti nanti Ibu mungkin akan mengingatkan anak tentang apa saja sih Bu kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati mungkin gitu ya Bu ya? Iya Bu. Strategi apa yang ingin Bu lakukan di dalam penerapan budaya positif itu nantinya Bu? Oke. Saya dalam berbudaya atau budaya positif itu yang pertama peserta didik diawali dengan berdoa, kemudian kemudian saya mengecek kehadiran peserta didik, kemudian anak-anak atau peserta didik melihat sekeliling kelasnya apakah kelasnya sudah bersih atau belum, karena kebersihan itu akan menimbulkan belajar dengan nyaman Bu. Oh ya Bu, ya kalau lingkungan nyaman otomatis juga peserta didik belajarnya juga nyaman ya Bu ya, setuju saya. Kemudian untuk penilaiannya nanti bagaimana Bu? Penilaiannya seperti apakah yang akan Bu Vika gunakan dalam pembelajaran nanti? Saya menggunakan tes tertulis, bentuknya untuk assessment of learning, dan saya menggunakan rubrik observasi untuk assessment for learning dalam kegiatan diskusi selama berada di kelas Bu. Oh ya Bu, bagus Bu. Nanti boleh saya tanya lagi Bu ya? Boleh? Kelas berapakah yang menjadi target pembelajaran nantinya Bu? Kelas 7D jam ke-1 sampai dengan jam ke-3 itu. Oh ya, kapan Bu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini di hari Kamis pada minggu hari ini Bu. Oke, mungkin Bu pertanyaan dari saya cukupkan sampai di sini karena saya hanya pengen tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran itu, karena nanti yang saya akan pantau atau yang akan saya amati juga berkaitan dengan hal itu, dan saya harapkan nanti di hari Kamis ya Bu ya, jadwal kita mudah-mudahan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang sudah Bu Vika rencanakan ya. Dan saya berharap semuanya ini bisa teramati dan tercatat dengan baik juga oleh saya Bu ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam kegiatan observasi ya Bu ya, dan kita dapat bertemu juga dalam kegiatan pasca observasi. Selamat bertugas Bu Vika ya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap ya, doa mulai.
dengar suara orang ngaji. Kemudian ibu mau nanya di Intan deh, kan suara yang terdengar paling jauh apa? Kamu tadi ketika relax diamkan apa yang paling terdengar? Kalau yang lari-lari berarti kamu belum fokus. Baik, hari ini kita akan belajar bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Boleh? Asmaul Husna adalah nama Allah yang indah. Oke, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah atau baik. Tapi sebelum itu, kita masuk ke bab 2, ibu mau throwback dulu, mau flashback dulu nih tentang bab 1 kemarin. Masih ada yang ingat nggak nih anak-anak?
moderator adalah orang yang berjalan, yang memimpin jalannya diskusi. Kemudian materi 1, 2, dan 3. Orang itu yang menjelaskan tentang materi tersebut. Kemudian notulen adalah notulisnya, yang menuliskan pertanyaan baik itu jawaban dari diskusi itu. Bisa dipahami? Oke, untuk kelompok 1, Ibu menunjuk moderatornya adalah Aurel, ya. Kemudian pematerinya adalah siapa tadi notulennya di sini? Oke, pemateri 1, pemateri 2, pemateri 3, pemateri 4, dan notulen. Karena di sini ada 6. Yang lainnya 6 juga ya. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, moderatornya itu adalah Dian. Kemudian notulennya adalah siapa? Dwi, Ego, pemateri 1, pemateri 2, pemateri 3, dan pemateri 4. Ya, jadi nanti pemateri ini dibagi nih. Kamu yang menjelaskan tentang apa? Ya, bisa dibagi ya nak dalam kelompoknya, silakan. Lanjut, untuk kelompok 4, Ibu tunjuk moderatornya Nadinka. Kemudian notulennya siapa? Notulen. Yang tulis tadi ini siapa? Tahlil berarti, jadi notulen. Berarti pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3. Lanjut, di kelompok yang terakhir, Ibu menunjuk untuk moderatornya Ulfa. Kemudian notulennya Zalika. Pemateri 1, pemateri 2, 3, dan 4. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa. Silakan kalian mengeluarkan alat-alat, bahan-bahan untuk membuat media pembelajaran ya, yang sesuai dengan materi-materi yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kalian bisa melihat video yang sudah Ibu bagikan terkait materi, yaitu Asmaul Husna yang sudah Ibu bagikan di dalam apa? Grup ke kelas. Silakan kalian cari materinya di bawah, kan bahan-bahannya kan? Alat-alatnya di bawah, silakan dikeluarkan. Yuk. Baik anak-anak Ibu, kalian sudah membuat media pembelajaran yang kreatif. Jadi hari ini ya, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil belajarnya, hasil diskusinya. Ibu akan panggil kelompok 1 untuk presentasi maju ke depan. Tepuk tangan buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
definisi al-Bashir dan contoh perilakunya. Al-Bashir. Nama contoh. Yuk. Al-Bashir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, kelihatannya menjangkau segala sesuatu. Bahkan yang lembut dan kecil sekalipun, langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Perilaku Al-Bashir, berkata sopan, mendengar hal-hal baik, melihat hal-hal baik. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Baik, pembelajaran kita pada bab 2 terkait Asmaul Husna dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 tadi sudah maju presentasi. Hebat semua ya. Kita kasih aplaus untuk diri kita semua ya. Oke, anak-anak ibu termasuk anak-anak yang hebat karena baru proses ini kalian itu presentasi dengan banyak belajar, proses belajar ya, sehingga tadi kelompok 4 menampilkannya dengan bagus. Nah, terkait materi yang sudah kita pelajari tadi, ibu mau bertanya dengan kalian. Ibu ingin tahu nih kalian sejauh mana mengerti tentang materi Asmaul Husna itu, ya? Oke, tadi apa coba Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Oke, Asmaul Husna apa? Oke, jumlahnya ada berapa? 99. Baik, silakan kalian kerjakan ya pilihan ganda dan esai yang ada di halaman 40 sampai dengan 48. Silakan dibuka, silakan dikerjakan. Yuk, dikerjakan, silakan dibuka. Halaman 40. Ya, silakan dikerjakan, makan bukunya semua. Kerjakan dengan ganda sama esai. Semua. Berdoa. Ibu yang ngomong dulu. Sudah? Oke, kalian sudah mengumpulkan pilihan ganda dan esai. Nanti ibu nilai ya. Ibu berharapnya tidak ada yang di bawah KKM karena sudah mengerti semua terkait Asmaul Husna, yaitu adalah Alim, Allah Maha mengetahui, Al-Khabir, Allah Maha memberitahu, As-Sami, ingat Sami, Allah Maha Basir, ingat Basir, Allah Maha melihat ya. Jadi selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, silakan buka kelas ditutup dengan doa. Silakan belajar. Siap ya. Assalamualaikum kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Pulangnya hati-hati ya. Kemudian dipelajari lagi di rumah. Jangan sampai ilmu yang didapatkan hari ini kalian lupakan. Itu gak susah ya. Kalau dipelajari, buka lagi bukunya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Gimana Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa, sehat juga. Oh ya Bu Fika, jadi pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi tujuan kegiatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan
oleh Bu Fika minggu kemarin. Ya, boleh kan Bu Fika? Oh ya Bu Fika, bagaimana sih perasaan Bu Fika setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Rasanya saya sangat senang karena saya telah menerapkan pembelajaran dengan baik. Oh, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Awalnya saya tegang karena mungkin Bu Eka ada di situ, jadi tapi lama kelamaan saya santai karena Bu Eka tidak terlalu kaku dalam mengawasi tindakan saya. Oh ya. Selanjutnya Bu, untuk proses pembelajaran itu sendiri, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan? Alhamdulillah pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya menyampaikan juga atau menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi dengan baik, pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP, dan terdapat pelaksanaan budaya positif yang dimulai dengan pembelajaran diawali dengan doa dan mengecek kehadiran peserta didik. Oke deh, ketika pelaksanaan pembelajaran itu, adakah hambatan-hambatan yang Ibu rasakan? Iya, ada Bu Eka. Murid kurang aktif dalam diskusi, mungkin karena ada kehadiran Bu Eka, jadi murid kurang nyaman. Dan ada beberapa anak yang mendominasi kegiatan atau jalannya diskusi pembelajaran. Oke, terkait hambatan-hambatan tersebut, untuk meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan itu, mungkin bagaimana Ibu mengatasinya? Menurut saya, kedepannya saya akan membagi peran secara merata yang diawali diskusi pembelajaran, kemudian murid akan mendapatkan perannya masing-masing dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan diskusi. Saya juga memberi kesempatan bertanya dan mengungkapkan pendapat bagi murid yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya, baik Bu. Baik Bu Fika, dari pelaksanaan proses pembelajaran kemarin, izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya Bu, berfokus pada area yang kemarin ingin Ibu kembangkan dari hasil pra percakapan kita. Area yang ingin dikembangkan kemarin itu yang bagaimana Bu Fika katakan adalah terlaksananya pembelajaran diferensiasi, kemudian terlaksananya pembelajaran sosial emosional, dan juga pembelajaran dengan disiplin positif di kelas serta keaktifan siswa dalam diskusi. Ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam hal pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, hal apa yang menjadi hambatan atau kesulitan itu? Mungkin karena saya kurang membagi peran yang merata ya Bu, jadi banyak siswa yang mungkin pasif dalam kegiatan pembelajaran diskusi seperti itu. Hambatannya itu Bu, ya, kurang aktifnya siswa dalam membagi peran untuk diskusi gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Fika sendiri, agar peran itu terbagi secara merata dan diskusi bisa terlihat aktif, hal apa yang harus Ibu lakukan? Saya kedepannya akan membagi peran siswa secara merata dalam diskusi, kemudian saya juga mengizinkan atau mengemukakan pendapat saya agar pendapat siswa juga bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi maksudnya Ibu membuka peluang tanya jawab ya untuk siswa yang agar aktif ya. Berperan aktif. Ada hal lain Bu agar terlaksana secara maksimal? Mungkin juga saya kedepannya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis pada LKPD, jadi memudahkan saya untuk mengajar dan saya juga bisa lebih enak dalam pembelajaran peserta-peserta. Jadi LKPD digunakan untuk panduan ya Bu ya. Baiklah Ibu, kira-kira kapan Ibu mau menerapkannya? Insya Allah saya akan menerapkan hal tersebut itu di pertemuan berikutnya Bu, untuk menerapkan LKPD dalam pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agamis. Baiklah Bu ya, jadi solusinya sudah Ibu temukan sendiri ya Bu ya, bahwasanya untuk meningkatkan minat peserta didik dalam diskusi, Bu Fika akan memberikan peluang tanya jawab terbuka kepada peserta didik yang pertama, dan yang kedua Bu Fika akan menerapkan atau memberikan
LKPD sebagai panduan dalam diskusi. Yang akan Ibu Vika lakukan minggu depan ya Bu ya. Oke Bu, saya rasa pembicaraannya kita rasa cukup sampai di sini Bu ya. Terima kasih. Mungkin minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol kembali untuk membahas tindak lanjut hasil dari diskusi ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vika.